Biar kita semua mendengar melalui lagu ini sungguh indah Tuhan. Itulah yang menjadikan kita hari ini boleh selamat karena pengorbanan yang sangat indah. Kau begitu baik dalam baik, tanganmu tidak pernah pendek menolong kami semua yang hadir saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mengucapkan doa kami dalam keadaan sehat walafiat kami boleh ada tempat ini itu sekali lagi juga terjadi dan kasih Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sedikit hamba dan menyampaikan firman kiranya Tuhan memberkati mulut hamba agar semua yang mendengar baik hamba yang mengucapkan menerima berkat daripada. Terima kasih Tuhan, kau baik dan sangat baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sudah satu nama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita lihat apa balas dendam selama 3 minggu berturut-turut. Orang lari dan tinggi-tinggi. Hari ini memang pakar yang turun semua. Apa yang sebelah. Terima kasih kepada Tuhan yang berkati pada kesempatan saya untuk memberi diri untuk berkhotbah. Seperti saya sampaikan di WA, firman Tuhan mengikuti lagu. Lagu terakhir tadi memuji. Sungguh besar. Begitu. Lalu dalam untuk dimengerti sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Dalam satu judul kasih yang sempurna, kita sama-sama baca dalam Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Satu Korintus 13 ayat 13. Sama-sama baca. Yang saudara katakan amin, tapi kalau yang tidak mau apa itu boleh sama-sama baca. Kita komando mulai dari 1 sampai angka 3. 1, 2, 3. Demikianlah tiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antara ialah kasih. Sungguh iman, kasih Tuhan. Dalam Alkitab saya coba membawa satu cerita kisah Esau dan Yakub. Dulu pernah saya sampaikan ini, tapi mengenai cara Esau melepaskan kuk dari tengkuknya. Tapi hari ini saya berbicara tentang kasih. Jadi kita mengenai Esau dan Yakub ini, kita semua tahu yang menerima berkat keseluruhan adalah Yakub. Dengan berbagai cara, trik yang Yakub lakukan sampai dia menerima berkat ini. Secara rohani ada elok, tapi sejarah telah membuktikan yang mana Yakub yang diberkati. Setelah saya menyelidik, ternyata Esau juga sama diberkati. Bahkan seluruh Israel diberkati.
Edom justru telah menikmati berkat itu terlebih dahulu. Padahal kita baca dalam Kejadian 27 ayat 36 sampai 40, apakah yang diterima Esau? Kejadian 27 ayat 36 sampai 40. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena dia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirempasnya dan sekarang dirempasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak punya berkat lain bagiku? 37. Lalu Ishak menjawab Esau katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah diberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kuberkati dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat anakku? Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itu ada padamu ya Bapak. Berkatilah aku ini juga ya Bapak. Dan dengan suara keras menangislah Esau. 39. Lalu Ishak ayahnya menjawab, sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Beberapa tahun lalu saya berbicara mengenai tengkuk yang ada di Islam. Tapi hari ini saya berbicara mengenai kasih. Sesuai ayat tadi, Esau harusnya menerima kegersangan. Namun Alkitab membuktikan Esau juga diberkati. Bahkan Edom alias Esau lebih dulu diberkati daripada Yakub Israel. Kita melihat Edom justru lebih dulu mempunyai raja. Artinya kalau ada raja, ada kerajaan. Ada kerajaan pasti makmur karena ada upeti dan lain sebagainya. Kejadian 36 ayat 31 sampai 43, inilah yang terjadi dengan Edom alias Esau. Esau alias Edom. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom sebelum seorang raja As Israel. Arti Edom lebih dulu, baru Israel. Di Edom yang memerintah ialah Bela bin Beor, kotanya bernama Dinhaba. Kita baca saja 43 ayat yang terakhir. Kepala kaum Magdiel dan kepala kaum Iram, itulah kepala-kepala kaum Edom. Menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka. Edom ialah Esau, bapak orang Edom. Silsilah raja-raja yang dimiliki Esau lebih dulu, Edom lebih dulu. Baru sementara itu Israel baru saja keluar dari Mesir. Bukti lain bahwa Edom sangat diberkati. Bilangan 20 ayat 17. Ini Israel justru baru keluar dari Mesir. Bilangan 20 ayat 17. Izinkanlah kiranya kami, ini kata Musa, minta izin kepada Edom. Melalui negerimu kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang. Israel belum ada apa. Dan kebun-kebun anggurmu. Edom sudah mempunyai kebun anggurmu. Dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalani, dan dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri sampai kami melalui batas daerah. Musa sendiri yang berkata, kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang, artinya perkebunan-perkebunan, dan kebun-kebun anggur, kepunyaan ini. Musa permisi, minta izin kepada Edom. Musa masa dalam perjalanan bangsa Israel memang dipelihara Tuhan, tapi belum ada tempat berdiam dan masih dalam keadaan baru melayani. Pertanyaannya, kenapa justru
Edom yang lebih dulu diberkati, bahkan daerah Edom lebih luas dari Israel. Tolong Felix minta peta. Padahal kita semua tahu yang diberkati. Boleh kasih yang ada tulisan Edom di bawah itu kan? Nah, ya, Edom di bawah, ya. Pertanyaan satu lagi. Artinya daerah Edom sangat luas. Nah, ini Israel, Edom di bawah dari Israel. Lanjut satu kali. Kingdom of Edom, kerajaan Edom. Dan kita kembali ke kita yang sebelumnya ke ternyata daerah itu sekarang dikuasai oleh Arab Saudi. Kita semua tahu Arab Saudi itu negara terkaya di daerah Timur Tengah. Sejarah mengenai Edom putus di Herodes Agung pada waktu memerintah Yudea. Herodes Agung itu adalah keturunan Edom. Sesudah itu saja ada sejarah mengenai Edom. Kita sosial bisa mau di di Google, nyata ada. Tidak ada lanjutan dari itu. Namun saya mendapati Kejadian 36 ayat 2 dan 3. Kejadian 36 ayat 2 dan 3. Kejadian 36. Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni Ada, anak Elon, orang Het, dan Oholibama, anak Ana, dan Sibeon, orang Hewi. Ayat 3. Dan Basmat, anak siapa? Anak Ismail, adik. Artinya apa? Edom punya keturunan Arab. Kita semua tahu Kedar dan Nebayo ada keturunan yang menguasai daerah Arab. Dan saya prediksi Arab itu, daerah Arab yang sangat luas itu, sebagian keturunan yang Edom. Kembali ke Yakub, Kejadian 27 ayat 21 sampai 35. Mohon maaf selalu kita minta dukungan ayat-ayat. Kejadian 27 ayat 21 35. Lalu kata Ishak kepada Yakub, datanglah mendekat anakku supaya aku merawat engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan? Dua-dua. Panjang ini ayat sampai 35. Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu berlawannya sampai berkata, kalau suara Yakub, kalau tangan Esau. 2-3. Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau, kakaknya Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia. Tetapi dia masih bertanya, benarkah engkau ini anakku Esau? Jawabnya, ya. Berarti Yakub berbohong. Lanjut dulu. Lalu berkatalah Ishak, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya kumakan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati kau. Lalu diberkatinya lah makanan, didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, lalu dia makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum 2 kali. Berkata Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku. Lalu datanglah Yakub dan dekat-dekat dan diciumnya lah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub karena sudah dibekali oleh ibunya, ambil pakaian Esau dipakaikan kepada Yakub. Diberkatinya lah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padan yang diberkati Tuhan. Allah akan menjadikan kepada kebun yang dari langit
dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa tidak akan takut kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayah. Katanya kepada ayahnya, "Bapak, bangunlah dan makan daging buah masakan anakmu, agar kau memberkati aku." Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Taunya, "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Tidak. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum kau datang, dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Tiga. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meram-ramlah ia, dan dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, Berkatilah aku ini juga, ya Bapak." Jawab ayah, "Ada telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Pertanyaannya, kenapa bisa Esau diberkati? Seperti sudah saya katakan tadi. Saya buktikan lebih dahulu kenapa Esau diberkati. Sebelum Israel keluar dari Mesir, itu pertanyaan. Kenapa Esau diberkati terlebih dahulu daripada Yakub? Kita semua tahu Tuhan itu adalah kasih. Perbuatan Yakub, apakah Tuhan tidak melihat, tidak mengetahui? Bapa di surga selalu melihat apa yang ada di bumi. Ketika Esau haknya dirampas oleh Yakub, Tuhan juga membuka jalan buat Esau. Dia tidak menutup seperti yang dikatakan ayatnya, "Engkau akan berada di tanah kering yang gersang." Tapi Tuhan membuka kasih karunia untuk Esau. Ketika dunia kehilangan kasih, Tuhan turun menjelma menjadi manusia. Dia memberikan kasih, mengorbankan dirinya, agar supaya orang semua yang ada di sini boleh selamat dan menerima keselamatan. Itu cuma boleh terjadi tadi kasih karunia Tuhan yang sudah dikerahkan bagi kita semua hari ini. 2000 tahun yang lalu kita sudah diselamatkan, dan hari ini tinggal terserah kita mau terima atau nyangka. Kalau terima syukur, kalau nyangka suara. Artinya suara menerima saya. Sekarang kita melihat apa yang terjadi dengan Esau. Kejadian 27 ayat 41. Kejadian 27 ayat 41. Esau menaruh apa? Dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan membunuh." Dendamnya, mana ada orang ditipu nyana marah, apalagi ini hati sulungan, marah minta ampun, bahkan dia akan rencana membunuh. Yang terjadi
selesai dari rumah Laban, Esau itu rindu juga kembali ke tanah kelahirannya, di mana di situ masih ada ibunya Ribka, masih ada Ribka. Mulai Esau. Yang terjadi pada waktu dalam perjalanan pulang, dia akan melewati daerah kediaman Esau kakaknya. Rasa takut itu pasti sangat tinggi. Aduh. Mungkin dia akan bunuh kita ketika bertemu. Kemungkinan akan segera. Maka Yakub berinisiatif memberi hadiah yang sangat banyak kepada Esau, agar supaya hati Esau dingin, tidak ada dendam lagi, dan dia memberi persembahan yang sangat banyak. Kita baca Kejadian 33 ayat 1 sampai 9. 33. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu lihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Wow, betapa takutnya Yakub ketika dia lihat Esau dengan 400 tentara orang. Orang bersalah, orang yang berbuat salah selalu ada rasa takut. Orang yang berbuat salah itu selalu ada rasa takut. Yakub juga begitu. Maka diserahkannya sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu serta anak-anak mereka di muka. Dia kasih menghadap di anak-anak dengan keisi di muka. Lea beserta anak-anaknya di belakang. Mereka dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Kenapa Yusuf dan Rahel ada di belakang? Karena kesayangannya Yakub ini, Rahel. Kalau nanti dibunuh, jangan Lea yang dibunuh. Tapi inilah kejahatannya Yakub yang mulai. Dia sengaja simpan Rahel yang ada di belakang. Tapi bukan itu tujuan firman Tuhan hari ini. Ayat 3. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya. Tetapi Esau berlari. Perkiraan Yakub, Esau akan datang memarah minimal atau menghantam dia atau menghajar dia. Tapi yang terjadi beda. Esau berlari mendapatkan dia. Baca sama-sama. Lalu bertangis-tangis mereka. Adakah orang yang disakiti? Datang pada musuh yang menyakiti. Menangis sama-sama. Adakah yang terjadi kepada Esau dan Yakub? Padahal tadi dalam seningan apa yang Esau bilang? Aku kematian ayahku dekat, aku akan membunuh dia. Yang terjadi ketika mereka bertemu, didekapnya dia, dipeluknya lehernya. Leher itu dari atas, diciumnya dia, wow, dan bertangis, tangisanlah mereka. Lanjut ayat 5. Kemudian Esau melayangkan pandangannya, dilihatnya perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu dia bertanya, siapa orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Nah, sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya. Lalu mereka sujud karena seselamat. Lanjut. Mendekatlah juga Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Sampai ayat 10. Berkata Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Ini pasukan yang pertama tadi membawa hadiah. Begitu banyak orang seperti baca di
ayat sebelumnya Yakub menyediakan ratusan domba kambing dan juga unta dan segala macam. Jawabnya untuk mendapat kasih Tuhan agar supaya kesalahannya diampuni oleh Esau. Tapi apa yang terjadi? Ayat 9. Tetapi kata Esau, aku punya banyak. Esau bilang, aku juga banyak, aku punya banyak. Adikku. Ternyata Esau diberkati juga. Walaupun berkat itu dicurahkan untuk Yakub, tapi kita temui di ayat ini, adikku, peganglah apa yang ada padamu, karena aku juga punya banyak. Artinya jangan perlu disombong. Saya sudah memaafkan. Ini intinya. Bertangis-tangislah mereka. Tahu artinya ini? Tahu artinya ini? Kasih. Adik kakak boleh pegang parang. Kejadian di Mengudai anak sahabat 2-3 tahun lalu. Adik kakak cuma gara-gara batas 10 cm. Kakak parang dari kepala putus leher. Adik yang sebelum putus leher parang kakak ke kepala dari atas sampai bawah. Dua-dua mati di Malaya. Adik kakak cuma kan. Tapi ini yang terjadi apa? Justru so ditipu. Bukan cuma diambil, ditipu, dihabisi secara manusia. Kalau kita sulit, pasti kita berdendam sampai mati kita yang lupa dengan kejahatan. Pertanyaan saya, sanggupkah kita mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kita? Cuma dua yang memberi respon. Suami-suami yang pernah menyakiti istri siapa di sini? Kalau boleh angkat tangan, saya dulu angkat tangan karena saya sudah pernah menyakiti istri. Iya, jujur. Suami-suami yang pernah menyakiti istri. 1, 2, 3, 4. Kita pakai kasus beda ya, kita papa hugal. Jadi kalau pakai kasus, hati-hati kalau sampai dari kita ya. Tolong istri-istri. Hari ini kita berbicara mengenai kasus. Suami-suami, istri-istri. Pernahkah menyakiti suamimu? Angkat tangan istri-istri yang pernah menyakiti suami. Malu-malu angkat tangan. Istri itu malu-malu angkat tangan. Tapi jujur, terima kasih kalau Anda dan saya juga, kita semua jujur. Karena tempat ini adalah tempat untuk merubah dari situasi yang buruk menjadi yang mungkin adik kakak pernah berselisih tentang harta dan lain sebagainya. Pernahkah ada kesalahan apa kakak atau adik? Pernahkah? Ada suara satu. Ya mungkin yang lain tidak pernah mengalami. Tapi yang saya tahu, ketika kita dibohongi, ketika dicurangi, ketika kita diambil hak kita, yang terjadi kita akan marah setengah mati, bahkan minta ampun marah. Itu kejadian di Mengudai. Agak ada dendam, Pak Kufo, ujung-ujungnya mati berdua. Yang saya tiru, yang saya lihat dari Esau dan Yakub itu benar-benar Esau telah memaafkan Yakub. Hari ini kita semua mampu memberi kasih, memaafkan apa yang telah terjadi, apa yang telah kita alami.
Mampukah kita? Dulu. Amin amin dalam hati. Banyak contoh. Kita waktu kita diurus sampai anak, tapi anak sendiri pernah dia yang ada. Tapi anak sendiri pernah membunuh begitu. Ini ada kesaksian. Iya. Lupa apa mami? Tak semua bunuh apa dia? Iya ini terjadi begitu. Kenapa? Karena belum kasih. Tapi hari ini kita satu rumah ini disaksikan oleh para anak-anak dari Tuhan sukacita sampai cucu-cucu saling mengasihi, saling berbagi kasih. Karena apa? Saking kasihnya diberikan kepada saya sampai kita semua boleh hadir saat ini. Sebab kalau saya juga tidak mempunyai kasih, kita bisa tinggal. Dan saya mungkin sudah di Jakarta seperti kita bilang dulu yang lalu, kita sudah ajak ke Jakarta, mulai hidup baru di Jakarta. Kita PSI di Amerika dan dia hidup baru di Amerika. Dia sudah bule kemungkinan dan saya kira-kira seperti itulah. Namun kasih Tuhan itu berubah. Saya dalam kehidupan sehari-hari berubah demi sedikit. Tuhan memberi pencerahan kepada saya. Kalau begini, kalau begini, kalau begini, kalau begini, kalau begini, kalau begini. Tuhan ubah sedikit demi sedikit, berubah sedikit demi sedikit. Dan itulah yang menjadi kesukaan kita semua. Hari ini kita bersama saya boleh layak ada di mimbar ini karena kasih menutupi apa? Banyak sekali apa? Ya. Esau bukan cuma memaafkan Yakub, bahkan dia meninggalkan Kanaan untuk memberikan itu kepada Yakub. Padahal sekian tahun yang ada di situ adalah Esau. Ada satu ayat, Kejadian 36 ayat 6. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan siapa? Yakub adiknya. Wih, gampang nih. Kita kepunyaan di sini. Kalau misalnya kita PAD, kau datang di sini, kau datang. Kau kita mau kasih tinggal, lalu sore dulu kita dari dulu di sini. Ini kita. Sore dulu kita dari kecil di sini. Tapi yang terjadi dengan Esau, dia meninggalkan. Bawa semua dari harta, dari keluarga, dia bawa, meninggalkan Yakub adiknya itu. Semua tanah yang ada di Kanaan diberikan kepada Yakub. Karena itu Esau ketika kita mampu memaafkan, melepaskan dendam, sampai mati tajam mulia pamanah. 7 turunan kita yang tengok pamanah. Awas, ketika terjadi hal itu, maka kita meninggalkan kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Hari ini kita berbicara kasih, bukan cuma sampai diberkati Esau, bahkan sampai akhir zaman juga Esau luput dari kematian. Dan yang 11 ayat 40 sampai 41, 2 ayat. Dan yang 11, jadi Tuhan tidak pernah tutup mata tentang Esau. Padahal Ishak sendiri sudah berkati, Ampun bukan jauh akhir zaman ini bagiannya Esau. Tetapi pada akhir zaman, Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia, dan Raja Negeri Utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal,
dan dia akan memasuki negeri-negeri dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bersatu. Juga tanah permai. Wow, ternyata tempatnya Edom, Esau adalah tanah permai. Akan dimasukinya dan banyak orang akan jatuh, tetapi dari tangannya akan terluput tanah apa? Tanah Edom, tanah Esau, tanah Moab dan bagian yang penting dari Bani Amon. Karena Moab itu turunan dari Edom, Amon turunan dari Moab. Ternyata ada sama Tuhan masih ingat juga Esau. Walaupun Ishak berkata, saudara akan menjadi jomosnya, tapi Tuhan berkata lain. Akhir zaman Tuhan masih memberi perlindungan kepada Esau dan Edom. Ketika Tuhan mengakhiri dunia ini, yang dicari apa? Yang dicari apa? Ayat pertama tadi. Ketika Tuhan mengakhiri dunia ini, yang dicari adalah kasih. 1 Petrus 4 ayat 8. Ayat-ayat itu. 1 Petrus 4 ayat 8. Kalau ikut dan tadi. Tetapi yang terutama siapa? Kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab apa? Kasih banyak sekali dosa. Ketika telah melakukan kasih, banyak dosa akan hilang. 1 Korintus 13 ayat 2. Ini ayat yang terakhir. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ketika aku hidup di rumah semua marah-marah, apa ya? Tuhan bilang nyanda berguna. Tapi kalau di rumah sama saya, nampak kopi, saya nampak teh, nampak cookies. Lakukan itu kan sekarang di rumah. Betul-betul. Tapi kalau nyanda coba sebab kerajaan surga semakin dekat, jangan lupa. Kejadian 33 ayat 10 ayat penutup. Kejadian 33 ayat 10 ayat penutup. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganmu. Persembahan yang banyak sekali diberi buat saya. Karena memang melihat mukamu seperti mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah. Yakub melihat Esau seperti melihat wajah yang lebih hebat lagi, dan engkau pun berkenan menyambut. Ketika kita melakukan kasih, yang terjadi Tuhan menyambut kita semua. Hari ini dunia boleh terbalik, putar-balik segala macam yang ketika kita melakukan kasih, yang terjadi engkau pun berkenan menyambut aku. Berkenan menyambut kita semua hari ini dan sampai selama-lamanya. Saya mau bisa terus terakhir. Ada satu kota di Prancis
ada satu kebiasaan yang aneh. Di rumah kopi seperti sebelah di Paris itu banyak sekali. Dan ada turis Indonesia datang masuk di satu kafe, duduklah dia sambil minum. Dia melihat ada 2 orang masuk di depan dia sambil minum. Namun anehnya pesanannya 3. Orang Indonesia ini melihat dia pesan 3, dia pakai kopi, yang datang 2. Dan yang satu kopi itu ditempel di kaca di depan, menghadap ke depan. Satu cangkir kopi. 2 diminum, yang 1 terbilang mereka selesai. Dan yang 1 cuma ditempel di kaca. Datang lagi 3 orang minum, pesannya 4. Yang minum 3, yang 1 nota 1 ditulis sendiri ditempel lagi. Dan seberapa banyak nota? 1 cangkir kopi. Ada 10 cangkir. Ini tulis ini bingung nih, orang Indonesia itu bingung. Apa maksudnya ini? Kenapa begitu? Kok orang 3 pesan 4, orang 2 pesan 3? Dia penasaran, pulang lagi dia. Dia bisa tidur 1 malam. Penasaran, balik lagi dia. Pagi-pagi dia muncul di rumah kopi. Sementara dia duduk, kalau minum, datanglah orang bilang itu dia, rupanya ada bilang orang yang susah, yang tidurnya eber-eber kan di film sekalian, datanglah gitu. Dia bilang minta 1 cangkir yang ada di kaca. Datang lagi 2 orang yang modelnya sama. Datang dia kasih minta 2 kopi yang ada di kaca. Baru terus ini sadar, ternyata kasih itu tidak perlu ditunjukkan. Kan yang memberi itu tahu siapa yang memberi, siapa yang dia beri. Yang dia lakukan adalah kasih. Yang mereka lakukan, dan kebiasaan itu satu kota itu suka sekali memberi kasih. Ketika orang semua di sini suka memberi kasih kepada semua orang, wow, betapa bahagianya orang. Karena ada orang susah, karena ada orang miskin, yang terjadi orang sama semua menikmati kehidupan ini. Turis Indonesia pulang, lakukan apa yang di tempatnya. Dia mulai melakukan apa yang ada di tempatnya. Sampai di rumah dia beli banyak itu, dia kantor di pagar. Silakan ambil yang tidak mempunyai, silakan ambil yang lapar, silakan. Dia suka itu segala macam, seperti beras, tepung, segala macam. Maka tanpa dia sadar, dia sore-sore dia dikosong. Iya, karena dia sudah memberi kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Hari ini